bahwa bermasalah orang Islam itu. Bermasalah orang Islam itu kalau menjadikan Islam justru menakutkan. Orang Sumatera Barat keberatan non-muslim mendirikan tempat ibadah. Itu tidak minta gereja. Dia hanya minta di mana kami bisa beribadah. Bahkan kasarnya, di bekas kandang sapi pun. Saya juga hafiz dulu 5 juz. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. The One kali ini menampilkan Sudarto, aktivis yang memperjuangkan dialog antar umat beragama dan advokasi kebebasan beragama di Kota Padang. Selama berpuluh tahun, pria 45 tahun ini tanpa goyah membela kaum minoritas yang hak-hak beragamanya dicederai di Sumatera Barat. Ancaman demi ancaman dilaluinya. Namun ini tak pernah menggoyahkan keyakinan manajer program sekaligus pendiri Yayasan Pusaka ini. Di awal 2020, ia dijadikan tersangka setelah dituduh menyebarkan kabar bohong bahwa terjadi pelarangan ibadah Natal. Padahal pelarangan itu jelas memang terjadi. Ia sempat ditahan polisi, namun kemudian dilepas setelah adanya permintaan banyak pihak yang peduli. Saudara, aktivis Pusat Studi Antar Komunitas atau Pusaka, Sudarto, yang dilaporkan Pusat Studi Antar Komunitas atau Pusaka, Sudarto ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Wendra Rona Putra. Kuasa hukum Sudarto dari LBH Padang menyebutkan akan melakukan pra-peradilan. Melalui Zoom, Cokro TV berhasil mewawancarainya. Selamat menyaksikan. Penonton Cokro TV, kali ini The One akan menampilkan seorang tokoh dialog antar umat beragama di Sumatera Barat bernama Sudarto. Nama Sudarto ini mencuat karena selama bertahun-tahun dia adalah menjadi aktivis yang memperjuangkan keberagaman, penghargaan terhadap hak-hak minoritas di daerah yang selama ini justru dikenal punya banyak kasus terkait dengan keberagaman, Sumatera Barat. Ya, kita baru saja kemarin mendengar bagaimana Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan harapannya agar Sumatera Barat itu mendukung negara Pancasila. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar bahwa di Sumatera Barat gubernurnya melarang aplikasi Injil berbahasa Minang dan sejumlah kasus lainnya menarik perhatian masyarakat. Nah, Mas Toto ini, Pak Sudarto, Mas Toto kami memanggilnya, adalah tokoh yang selama ini di Sumatera Barat memperjuangkan hak-hak minoritas Kristen dan minoritas lainnya. Dia sendiri sebetulnya adalah seorang yang dibesarkan dengan latar belakang pendidikan Islam yang sangat kuat. Dari SD, SMP, SMA, di pesantren, di madrasah, kemudian ketika kuliah di UN Imam Bonjol, kemudian S2-nya itu diambil di Gajah Mada, di Center for Religious and Cultural Studies, ya. Jadi sebetulnya Mas Toto ini adalah tokoh yang punya latar belakang keagamaan yang sangat kuat. Tapi selama ini justru dia dikenal juga sebagai seseorang yang terus memperjuangkan hak-hak minoritas, terutama umat Kristen di Sumatera Barat, yang membawanya pada beberapa kasus hukum. Terakhir misalnya saja dia ditersangkakan dan bahkan sempat ditahan oleh polisi dan sampai saat ini kasusnya masih menggantung, yaitu terkait dengan pernyataan dia mengenai adanya dugaan pelarangan terhadap hak-hak umat Kristen di 2 kabupaten tertentu di Sumatera Barat itu terhalang oleh hak untuk kalau tidak salah, kita tanyakan kepada Mas Toto, hak untuk menyelenggarakan ibadat Natal itu dilarang oleh pihak otoritas tempat. Jadi kita sekarang akan bicara dengan Mas Toto tentang apa yang terjadi di Sumatera Barat, apa yang dia lakukan, bagaimana kondisinya sekarang ini, dan kenapa dia melakukan ini semua. Kita mulai ya. Halo Mas Toto, apa kabar? Baik Mas Abi. Ya, kita dengar bahwa Mas Toto ini masih menggantung ya kasusnya ya, soal Anda sebagai tersangka dalam penodaan agama kalau nggak salah. Iya betul, jadi sebenarnya hanya tidak sampai sehari karena setelah ada atensi yang begitu kuat, kemudian saya dibuat pernyataan dilepaskan tapi statusnya sebagai tersangka. Masih tersangka. Oke Mas Toto, untuk sebelum lebih jauh,
Saya meminta Mas Toto menjelaskan duduk perkaranya nih ya, dari awal tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan Mas Toto di Sumatera Barat agar penonton Cokro TV bisa paham. Silahkan Mas. Baik, sebenarnya ini kan terkait dengan mandat atau visi dari Pusaka Foundation untuk salah satunya menjalin dialog antar agama. Yang kedua menyangkut riset terkait kasus-kasus agama, dan yang ketiga bicara tentang advokasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sorry, Mas Toto ini adalah manajer program dari Yayasan Pusaka ya? Betul, sebelumnya saya direktur eksekutifnya, kemudian setelah saya kuliah S2 di UGM, jeda, saya kembali sekarang menjadi program manajer khusus advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk wilayah Sumatera Barat, dan fokus areanya ada di Bukit Tinggi. Lalu apa yang terjadi, Mas? Iya, kita mengadvokasi sebenarnya kalau ada kasus pelarangan Injil aplikasi bahasa Minang. Saya tahu sekali proses panjangnya sejak tahun 1995 sebenarnya, tapi kita fokus pada kasus yang sedang saya advokasi yang menyebabkan saya tersangka itu. Jadi sebenarnya kasus ini muncul pada tahun 2017. Tahun 2017 Desember, waktu itu teman-teman Katolik yang ada di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya. Tahun 2017, salah seorang pengurus stasi namanya, tingkatan terendah struktur di Katolik itu melakukan ibadah atau praktek ibadah, tapi kemudian mendapat sorotan bahwa itu tidak bisa. Karena itu dinyatakan tidak bisa dengan alasan tentu adat bisa disara, syarat bisa di kitabullah, ini daerah adat dan lain sebagainya. Kemudian karena mendapatkan penolakan Mas Toto, saya potong sebentar. Jadi ini dilakukan oleh seorang umat Katolik atau seorang pimpinan gereja, begitu? Iya, Pak Maradulubis itu sebagai kepala stasi namanya, atau ketua stasi. Kita tahu bahwa stasi itu apa itu? Stasi itu kan kalau Katolik, struktur organisasi keagamaan terendahnya yang memimpin komunitas langsung di tingkat masyarakat. Di bawah, di atas stasi itu ada namanya paroki, di atas paroki ada namanya keuskupan, di atas keuskupan ya kardinal, dan sampai ke Vatikan. Itu strukturnya seperti itu. Jadi ketua stasi ini karena menerima teguran seperti itu, dia membuat surat secara resmi yang intinya... ketua stasi itu menyelenggarakan apa tadi, Mas? Ibadah itu artinya apa? Atau ibadah minggu tapi tidak di gereja, atau kebaktian lah ya, kebaktian minggu, tidak di gereja tapi itu di rumah orang atau di tempat di mana kakaknya itu membuat tempat les di belakang, ya ukuran hanya sekitar 4 kali 7 meter, itu digunakan untuk ya sekolah minggu, digunakan juga untuk les-les pendidikan, karena kebetulan kakak dari ketua tadi itu guru SD di tempat KWN di Jorong setempat atau di Nagari tersebut. Setelah mendapatkan respon yang tidak baik, dia secara resmi menulis surat yang ditujukan ke pemerintahan nagari atau ke wali nagari, yang intinya mohon memberitahukan jadwal-jadwal bahwa kami harus melaksanakan ibadah ini karena ini bahagian kewajiban seperti halnya agama lain, ada yang sifatnya ibadah ritual pribadi, ada yang sifatnya harus dilaksanakan berjamaah atau bersama-sama. Surat itu intinya mohon pemberitahuan mau melaksanakan ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2005 tentang tanggung jawab kepala daerah, tentang rumah ibadah dan untuk dialog agama dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan... Yang melarang tadi siapa, Mas? Gimana? Yang melarang siapa? Kalau dalam suratnya jelas itu pemerintahan daerah, pemerintah daerah Sumatera Damasraya, tapi lebih spesifik adalah pemerintah Nagari Kabupaten Nagari Sikabau Kabupaten Damasraya tersebut. Nah, ini pemerintah ya, Mas ya? Iya, ada resmi karena itu juga ada kalau di Sumatera Barat pemerintahan terendah namanya Nagari. Kalau di Jawa itu
desa, kalau di kampung atau nanggru dan lain sebagainya itu. Dan pemerintah itu resmi dengan kop dan stempel dari pemerintahan nagari itu. Mendapatkan surat pemberitahuan akan adanya pelaksanaan, lalu dijawab langsung hari itu juga, tempanya 3 atau 4 hari, yang intinya adalah keberatan, tidak menerima, menolak, tidak menggunakan kata dilarang, tapi keberatan, tidak menerima atau menolak pelaksanaan ibadah berjamaah. Ibadah bisa dilakukan, tidak melarang ibadah kecuali berjamaah itu. Jadi intinya dia bisa ibadah hanya sendiri-sendiri atau di rumah masing-masing, tidak mendatangkan orang banyak. Itu poin pertama. Mendapatkan respon itu, lalu kakak atau yang disebut dengan Ibu Trisila Lubis itu mengirimkan surat kembali ke pemerintah nagari tanggal 22 Desember tahun 2017. Hari itu juga dijawab yang intinya tetap tidak bisa menerima, menolak atau keberatan melaksanakan, orang Kristen melaksanakan ibadah kecuali sendiri-sendiri di rumah, dan melampirkan kesepakatan adat, termasuk unsurnya ada wali nagari, ada ketuakan, ada nenek mama dan lain sebagainya, termasuk pemuda nagari, yang intinya sama bahwa tidak bisa melaksanakan ibadah di situ, di tempat yang dia melaksanakan ibadah itu, kecuali dilakukan dengan secara masing pribadi-pribadi atau di rumah masing-masing. Oke Mas, sebelum jauh, alasan keberatannya apa? Kalau berdasarkan musyawarah ya ini nagari adat, ini ada syarak kitabullah dan lain sebagainya itu, dan katanya pernah ada kesepakatan pada orang Tran tahun berapa, atau tahun 50 atau tahun berapa, karena Tran yang resmi di sana kan tahun 79 pada desa dari Wonogiri. Katanya ada kesepakatan orang yang Tran ke situ, mereka syaratnya hanya menggunakan tanah untuk kebutuhan transmigrasi. Yang kedua, harus mengikuti atau tunduk pada adat istiadat Minangkabau, yang intinya ya adat bersani syarak bersani kitabullah. Itu intinya. Oke. Yang menjadi Mas Toto, sebelum lebih jauh ya, ini untuk membantu penonton Cokro TV. Kebetulan saya juga orang Minang nih Mas ya. Adat bersani syarak bersani kitabullah itu kan artinya adat bersendi syariah, berdasarkan syariah berdasarkan kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Itu kan artinya seolah-olah mereka yang menolak kebaktian ini mengatakan bahwa ada larangan di dalam Al-Quran bagi umat Kristen untuk beribadat kan? Mungkin secara implisit. Kesimpulan saya begitu. Ya implisit seperti itu, tapi kalau eksplisitnya nyatakan bahwa ini adalah Minangkabau, nagari adat yang berdasarkan adat berdasarkan syarak bisa di kitabullah, itu kemungkinan yang menjadi faktor keberatan, tidak penerima dan menolak teman-teman non-Muslim, khususnya Kristen. Kebetulan di situ ada 2 denominasi, ada Kristen dan GPDI. Jadi seperti dikatakan, adat Minangkabau tidak bisa menerima kehadiran umat Kristen lah untuk beribadat lah, kira-kira begitu ya? Iya, kalau berdasarkan survei-survei tentu ada banyak informasi yang bisa kita terima. Misalnya kalau yang dalam catatan Susnas BPS kan 87% orang Sumatera Barat keberatan non-Muslim mendirikan tempat ibadah. 57% menolak orang Islam melakukan kebaktian di komplek-komplek di mana orang mayoritas Islam. Dan yang ketiga, 37% keberatan punya tetangga non-Islam. Itu sih yang kalau berdasarkan survei-survei yang kita pernah baca dan kita lihat. Jadi memang tadi dikatakan bahwa kebaktian itu terpaksa dilakukan di rumah itu berjamaah karena memang di sana tidak ada juga gereja ya? Ya, kita ingin deskripsikan sedikit bahwa di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota yang tersedia tempat ibadah resmi dalam bentuk gereja maupun pura dan vihara itu hanya ada di 9 kabupaten kota. Itu sebagian besarnya warisan atau peninggalan Belanda atau hasil negosiasi. Misalnya tahun 1928 itu Ninik Mama Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan sebidang tanah untuk orang-orang Nias beribadah. Ya sifatnya seperti itu. Tapi itu lagi-lagi tahun 28 tentu masih dalam era pemerintahan kolonial Belanda. Dan nyaris selama Republik ini ada,
tidak ada gereja baru kecuali memang ada di Padang Tirto nanti, tapi sampai sekarang izinnya juga belum ada. Jadi kasus-kasus penolakan tempat ibadah, mereka ibadah di ruko, ibadah di rumah-rumah untuk ya sekedar pelayanan rohani dan lain sebagainya itu karena mereka tidak punya tempat ibadah di sana. Dan jarak antara desa Kampung Baru, Jorong Kampung Baru itu ke tempat ibadah gereja yang resmi di Sawalunto itu ya kurang lebih sekitar 130-an kilo. Kurang lebih. Nah, mereka pernah disarankan untuk ibadah ke sana. Tentu agak tidak masuk akal karena ibadahnya paling lama 2 jam, harus libur sehari dan harus menggunakan biaya untuk bisa ibadah. Ditawarkan lagi nanti ke Sungai Rumba yang jaraknya kurang lebih ya 60 kiloan. Gitu. Oke, Mas Toto, silahkan kembali ke cerita awal tadi yang terjadi di Dharmasraya ya. Tadi sampai ceritanya, ya. Ibu Trisila Lubis atau kakak dari ketua stasi tadi itu kembali melayangkan surat pada hari dia terima surat itu, penolakan itu, lalu dia mengajukan lagi permohonan resmi karena ini memang ya umat Katolik itu sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 18 kakak yang di Jorong Kampung Baru itu, termasuk yang di Kanagarian Sikabau. Kalau keseluruhannya ya bisa lebih. Kenapa? Karena kan di Kabupaten Dharmasraya itu hanya ada 2 tempat orang Kristen, khususnya Katolik ibadah. Satu di Jorong Kurnia, Kecamatan Sungai Rumbai, hampir perbatasan dengan Muara Bungo. Yang satu itu ya yang jarak kurang lebih ya maksimal 60 kilo lah ya. Itu yang di Jorong Kampung Baru itu. Sehingga dia memang berkepentingan untuk melakukan perayaan Natal. Karena kita tahu bahwa orang Katolik itu kan tidak punya 5 kegiatan yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya untuk pembaptisan, pernikahan, gitu ya, sakramen-sakramen itu ada 5 dan itu nggak mungkin dong kalau pernikahan 2 orang atau hanya dilakukan masing-masing tanpa ada saksi dan lain sebagainya. Demikian juga ketika anak lahir. Demikian juga ketika ada orang sakit, mereka memang harus seperti kita bezuk dan berdoa bersama. Dan kita tahu doa selain hanya ucapan doa-doa, tentu mereka mestinya nyanyi atau kidung. Sebagaimana diajarkan kitab Mazmur, tentunya mereka melakukan itu. Nah, atas dasar itu juga kemudian tetap dinyatakan keberatan tidak menolak melaksanakan ibadah secara bersama-sama dengan melampirkan kesepakatan adat itu. Seperti yang kita sampaikan dokumennya itu bahwa ada poin-poin penting yang di sana intinya ya keberatan menolak, kecuali dilakukan di luar pemerintahan Nagari Sikabau. Nah, setelah proses itu panjang mereka memang tidak bisa melakukan ibadah kembali, hanya kecuali sembunyi-sembunyi atau di mana dia melaksanakan ibadah yang dipimpin secara pribadi baik oleh oleh pastornya maupun oleh pimpinan umat sekitar di stasi itu tadi. Nah, karena merasa tidak nyaman, kemudian Bapak Maradu Lubis itu melaporkan pemerintahan Nagari Kampung Baru tadi, Jorong Kampung Baru, atau utamanya di Kenagarian Sikabau tadi, ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. Itu kalau nggak salah bulan Maretnya, Maret 2019. 2018. Kan 2017, Maret 2018 dia melaporkan ke Komnas HAM. Kurang lebih 3 atau 4 bulan berikutnya direspon oleh Komnas HAM karena kewenangan Komnas HAM pertama hanya untuk minta klarifikasi. Disampaikanlah klarifikasi itu ke pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bupatinya masih bupati hari ini juga, namanya Sultan Rizka. Nah, lama nggak dibalas, akhirnya karena ada permintaan lagi bagaimana tidak lanjut laporan di Komnas HAM kembali mengajukan surat ke klarifikasi tadi ke pemerintah kabupaten, akhirnya dijawab. Bupati menjawab intinya tidak ada pelarangan, tetapi harus dilaksanakan. Ini yang melarang adalah nenek mama karena sifatnya itu nagari adat dan hanya bisa dilakukan secara pribadi dan di luar pemerintahan nagari yang dimaksud. Nah, atas dasar itu ini kan kasus terdiam sama sekali dan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali pada petik sembunyi-sembunyi tadi itu beribadah di tempat-tempat orang. Nah, kemudian pada tahun 2019 kemarin, pada tanggal 10 Desember, ini kembalilah Pak Maradu lagi mengajukan surat permohonan untuk dapat melaksanakan kebaktian minggu atau pelayanan rohani secara bersama-sama di
termasuk perayaan Natal dia mengajukan itu, ibadah Natal bersama. Tapi lagi-lagi keluar surat dengan intinya adalah bahwa surat penolakan tadi itu yang dikirimkan pada Desember tanggal 22 2017 itu masih berlaku, dan dilampirkan lagi surat yang intinya kesepakatan ini Mama yang tidak menyetujui ada pelaksanaan ibadah bersama-sama di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau itu. Nah, mereka kebingungan karena lama proses, dan sebenarnya sekitar tanggal 17 Agustus 2018 begitu saya 17 Desember saya sudah ketemu dengan beberapa pihak di situ, terutama pihak yang Katolik yang menjadi korban, bersamaan dengan tugas saya membuat laporan tahunan kasus kebebasan beragama dan kepercayaan di Sumatera Barat. Dan pada saat itu saya memang sudah melaporkan banyak kasus seperti yang saya catat di kronologis kerja saya. Ada 8 tempat ada persoalan-persoalan yang kurang lebih sama, tidak ada izin rumah ibadah, mereka di mana harus beribadah, itu ada di 8 kabupaten kota. Nah, akhirnya karena 8. Kemudian setelah itu kepala paroki atau Pastor Freely mengontak saya. Dia mengatakan, Mas, saya sebenarnya ingin menangis. Jadi kalimat proses dari Romo itu, kenapa kok setiap tahun kami harus mengalami perilaku seperti ini? Kami negara Pancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dengan cara kami, kok kami sulit, dipersulit dan ditolak dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya saya serahkan kepada Romo, saya bilang begitu, terserah Romo maunya apa. Romo bilang, bisa nggak kami dibantu untuk menyampaikan ini ke pihak-pihak terkait. Dan untuk diketahui Bang, setelah saya mendengarkan itu, saya itu semacam roadshow. Saya ketemu Kanwil Kemenak. Jadi nggak benar kalau saya tidak menghubungi siapa-siapa. 2017 bersamaan saya dengan menulis kasus KBB di Sumatera Barat, itu saya menemui Kanwil Kemenak, menemui Kesbang Polimas, mengontak teman-teman akademisi, mengontak FKUB yang tupoksinya memang untuk mendialogkan atau menyelesaikan kasus-kasus sengketa tempat ibadah. Tetapi semuanya tidak ada yang respon, sehingga pada tanggal 14 Desember tahun 2018, saya menjapri Bapak Kanwil. Sorry. 2018 atau 2019? 2019. Saya menjapri Bapak Kanwil. Dalam WA saya bilang, Pak, ini ada kasus di Damas Raya. Bagaimana solusinya? Saya bilang gitu. Pak Kanwil menjawab 4 poin. Kami sudah memfasilitasi FKUB untuk beribadah. Kami juga punya desa binaan kerukunan antar umat beribadah. Kami juga mendanai bantuan dana untuk membiayai FKUB untuk melakukan pemantauan kasus dan lain sebagainya, untuk berkegiatan dan lain sebagainya. Terus dia bilang, Pak Kanwil, apa saran Mas Darto? Seperti itu kalimatnya. Saya bilang, mestinya kan yang tugas pokoknya FKUB dan Kemenak termasuk di bawah Pak Gubernur, ini turun ke lapangan, mencari solusi, berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten, Bupati, karena tugas pokok untuk menyelesaikan konflik tempat ibadah, sengketa tempat ibadah, itu ada di pihak pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan oleh PBM nomor 9 dan nomor 8 itu. Nah, ternyata panjang, dan terus kan wartawan ini kan banyak mewawancarai saya, dan sayangnya memang banyak wartawan hanya mengolah pernyataan saya pertama kali yang diwawancarai oleh konvensia.com. Jarang sekali yang mewawancari saya langsung, kecuali memang media nasional. Memang banyak yang mewawancari saya langsung, ada yang sikapnya agak mendukung pemerintah, ada yang sikapnya coba memberikan keterangan yang secara netral. Ada terus bergulir. Ini menjadi memblow up yang sangat ramai. Kebetulan Bapak Kapolda Sumatera Barat itu kan baru dilantik tanggal 12 Desember 2019 menggantikan Irjen Pak Rizal. Sekarang namanya Pak Doni Hermanto itu. Jadi dia kemudian pada tanggal 23 Desembernya itu dia melakukan turun ke lapangan. Turun di lapangan, ya dikumpulkan berbagai pihak,
dikumpulkan Mamat dan lain sebagainya untuk menyatakan bahwa bagaimana kasusnya. Tiba-tiba tanggal 24 Desember malam, orang-orang Katolik bisa melakukan ibadah malam dengan penjagaan sekitar 63 aparat kepolisian. Dia ibadah di situ. Tetapi keterangan yang saya dengar dari pihak korban sendiri menyatakan karena dia diperintah oleh Kapolda melalui staf kepolisian yang bertugas di orang Katolik yang sebagai anggota polisi yang bertugas di Kabupaten Damasraya, bahwa dia diperintahkan untuk ibadah dengan penjagaan, dan pelaksanaan ibadah itu yang difoto kemudian di blow up kan ke media, tidak ada praktek pelarangan di situ. Atas dasar itu menjadi dasar saya dikatakan sebagai penyebar hoax. Penyebar hoax. Sorry, sebentar. Saya nyampaikan berita palsu. Mas Toto, boleh dipotong ya. Jadi Mas Toto itu mula-mula ngomong di konfesia.com kalau tidak salah. Betul, betul. Ya, ketika itu Mas Toto mengatakan ada pelarangan atau ada pelarangan ya. Itu kan tanggal berapa itu? Tanggal berapa belas kalau tidak salah? Itu tepatnya saya diwawancarai tanggal 15 dan dimuat di media kan tanggal 16-nya. 16 ya. Kemudian pada tanggal 24 Desember berlangsunglah ibadat Natal ya. Malamnya. Umat malamnya. Nah, kemudian Mas Toto dianggap menyebarkan berita kebohongan. Berita bohong karena berita yang tanggal 13 itu atau 14 itu? Iya, dari tanggal yang saya sampaikan di konferensi kan kemudian dirujuk oleh banyak media yang intinya adalah pelarangan ibadah di 2 kabupaten. Sebenarnya saya tidak mengatakan 2 kabupaten secara keseluruhan, karena yang menjadi fokus area pemantauan saya atau pendampingan saya itu, 1 di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, yang kedua di Jorong Sungai Tambang, Kunangan Parik Rantang Sijunjung. 2 itu yang di cover. Tapi kemudian media yang tidak mewawancari saya memutus daerah-daerah yang memang tidak pernah dilarang. Seperti di Jorong Kurnia, di Sungai Rubi itu difoto, disamakan dengan yang perintah ibadah malam tanggal 24 itu digunakan sebagai alat atau argumen bahwa tidak ada pelarangan ibadah di 2 tempat itu. Nah, kemudian berdasarkan informasi, pihak kepolisian dia melakukan ya semacam apalah ya, mencari keterangan. Ya, intinya bagaimana saya untuk menguatkan, karena Pak Kapolda tanggal 27 Desember sempat menyatakan akan menindak tegas pemberi berita bohong. Itu sudah diawali dari situ. Lalu berjalanlah proses ini. Pertama kali yang di BAP itu teman-teman yang di Jorong Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung. Intinya ya untuk mencari bukti bahwa tidak benar ada pelarangan. Nah, ini yang agak orang tidak banyak tahu di situ, karena yang sama sekali tidak dilarang secara eksplisit itu yang namanya Gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, dengan jumlah kakaknya kurang lebih 132 kakak. Dan itu memang umat yang terbesar Katolik di situ, Protestan di situ. Tetapi di situ ada 2 denominasi lainnya atau sekte lainnya. Ada namanya GPDI, kan gitu ya, ada Katolik, dan itu yang tidak mendapatkan izin. Bahkan proses sampai pada tanggal 25 ibadahnya ya nggak bisa ibadah apa, yang di Katolik sama sekali tidak bisa ibadah karena sudah diborni. Ada ibadah ke Sawalunto, atau kalau terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab, itu Pol PP dan aparat pemerintah kabupaten sudah menyatakan itu. Nah, akhirnya karena orang-orang di Sijunjung atau di Sungai Tambang tadi itu nggak mau ambil resiko, BAP-nya itu dicoret-coret. Saya oleh masyarakat yang di BAP itu sebagai alat bukti keterangan dari tidak ada pelarangan itu dicoret-coret. Intinya kami bukan pelapor. Maka itu takut. Kami itu tidak melapor. Yang hasil BAP polisi tadi itu terang mengatakan dari kepolisian daerah Sumatera Barat atau bawah Kapolda tentunya gitu. Karena itu dicoret-coret itu nggak menjadi bahan. Akhirnya kembali ke Pak Marudin Lubis yang di Damasraya, yang 1 orang itu cuma yang itulah kemudian menjadi dasar, ada surat keterangannya saya lampirkan juga dalam berkas itu, menjadi dasar bahwa ini sudah diperiksa berbagai pihak dengan cara istilah mereka itu seperti makan nasi hangat atau membakar obat nyamuk kan ngeliling
pinggir-pinggir. Tapi intinya sendiri saya nggak pernah dimintai keterangan, nggak dimintai tanggung jawab atas pernyataan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tapi karena saya ingin proaktif, pada tanggal 27 setelah saya mendengar membaca surat di media lokal yang intinya Polda akan menindak tegas orang penyebar hoaks tadi itu atau membuat keributan tadi, saya kirim surat ke Polda Sumatera Barat. Saya ingin audiensi, saya ingin menjelaskan secara komprehensif dulu persoalan tidak hanya kasus di itu saja. Karena seperti saya sampaikan ada 8 kasus dan ini sebenarnya kan api dalam sekam. Atau kalau umatnya beragama di Sumatera Barat itu agak 50-50 atau agak berimbang, konflik jelas terjadi kalau seperti itu. Saya ingin membantu. Dan saya sampai tadi saya jelaskan kepada kepolisian, saya tahu banyak tentang Sumatera Barat bukan hari ini saja. Saya sudah jadi peneliti tentang Minangkabau, tentang persiapan kembali ke negara, itu saya yang meneliti negara itu. Apakah masih utuh kelengkapan adatnya, itu saya sebagai sekretaris penelitian. Jadi saya tahu banyak tentang Minangkabau. Saya ingin menjelaskan komprehensif kepada Pak Kapolda yang baru. Karena mungkin dia hanya mendengar kayak indah-indah. Kalau dalam bahasa maladministrasi kan ABS yang Bapak senang gitu. Nah itu, tapi kemudian saya didisposisikan untuk ketemu dengan Dirintel Polda Sumbar. Diskusi panjang seperti yang saya ceritakan tadi, saya ceritakan kembali. Tiba-tiba tanggal 7 Januari saya ditangkap. Ditangkap tuh artinya di kantor. Sekaligus saya sudah dinyatakan tersangka. Saya terus dipanggil oleh Reskrim, dan saya dinyatakan Anda akan langsung kami tahan. Itu kalimat persisnya dari Pak Direskrim yang sekarang sudah dipindahkan ke Pontianak atau di mana nggak tahu saya. Kayaknya di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Nah, setelah itu saya di BAP dari mulai jam 2 lah, tanggal 7 itu sampai esok harinya jam 7 sore. Jadi sehari semalam lakukan begitu. Saya di BAP. Karena tekanan dari berbagai publik begitu kuat, sampai Pak Mahfud MD juga beratensi, Mendagri juga atensi, KSP juga beratensi, dan jaringan nasional beratensi, akhirnya saya diminta surat jaminan penangguhan penahanan. Ya, istri saya dan beberapa orang pendeta dan pastor yang memberikan jaminan itu, akhirnya saya menerima surat yang harus saya tanda tangani, isinya saya dilepaskan, tapi tetap sebagai tersangka. Begitu, kalau kronologis persis tentang itu. Mas Toto, tadi ya, jadi begitu tanggal 7 itu ditahan ya, itu langsung kemudian di Jakarta ada reaksi, kira-kira gitu? Betul. Mas? Oke, karena ramai, maka pada tanggal 8 akhirnya dilepaskan. Iya, kalimatnya dilepaskan gitu. Dilepaskan ya. Kemudian sesudah itu dan tetap dengan pernyataan bahwa tetap menjadi tersangka. Iya. Sesudah itu apa yang terjadi? Mas Toto masih mengupayakan agar masih ada pemanggilan, masih mengupayakan atau bagaimana? Karena di situ saya harus wajib lapor 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nyawa saya Senin dan Kamis gitu kurang lebih. Jadi Senin Kamis saya harus melapor terus, dan karena saya orangnya kooperatif dan saya bertanggung jawab penuh atas perbuatan, saya memang usahakan tepat waktu jam 9.30 terus saya sampai hari ini melakukan lapor itu sebagai bentuk kooperatif. Tapi akhirnya karena ini ya ada upaya orang begitu bernafsu supaya saya bertahan. Ini kan kalau teori politiknya atau pejabat itu kalau dia tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemangku kewajiban memenuhi hak umat beragama untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan, tentu daripada ribet-ribet kerjanya ya corongnya yang disumbat. Saya menangkap kesan seperti itu, saya harus dibungkam. Nah, karena proses itu akhirnya atensi berbagai pihak muncul, ada wacana untuk dilakukan ADR, ya intinya penyelesaian kasus di luar hukum, di luar pengadilan. Artinya ada mediasi, ada penyelesaian dialog supaya ya kita tutup kasus ini atau di SP3 atau apa namanya, yang intinya saya tidak diajukan ke meja hijau, karena ini persoalannya kan persoalan ada yang tumpang tindih, ada miskomunikasi, ada informasi yang hanya terima sepihak, ada tekanan-tekanan politik, ada pihak-pihak yang tidak senang karena selama ini saya satu-satunya orang di Sumatera Barat yang vokal menyuarakan ada proses-proses
tanda petik tadi, ketidakadilan, ketidakrelaan untuk berbagi ruang publik di negara demokrasi itu terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan kemudian saya coba mengontak ke Komnas HAM, saya minta perlindungan Komnas HAM, saya minta Ini Komnas HAM mana? Sumatera atau Jakarta? Ya, Komnas HAM pusat, karena saya merasa sudah tidak mempan ini kalau di tingkat lokal gitu. Kecuali ombudsman karena memang prosedurnya harus ke lokal dulu gitu, ke perwakilan ombudsman di daerah. Nah, saya juga coba mengontak Pak Mahfud yang intinya bagaimana Pak Mahfud untuk beratensi lebih lanjut. Karena seingat saya Pak Mahfud pernah menyatakan dia bersedia untuk memediasi kasus seperti kasus ini. Karena memang banyak persoalan yang tidak clear sesungguhnya. Nah, tapi sampai sekarang memang ya terganggu COVID, ya memang agak lamban prosesnya, sehingga saya sudah yang ke-58 kali melakukan wajib lapor, begitu Pak. Ini supaya jelas tadi ya, klarifikasinya adalah, jadi ketika diadukan ke polisi atau Anda dipanggil oleh polisi, sebenarnya persisnya tuduhannya adalah kebohongan, menyebarkan kabar bohong bahwa kalimatnya apa kira-kira? Artinya kan pertama dijerat sebagai penyebar berita bohong bahwa tidak benar ada pelarangan kabar bohong bahwa itu. Ada pelarangan. Yang kedua jelas dikaitkan, karena kalau itu saya jamin kalau hanya konten itu saya cukup kuat berargumentasi di pengadilan. Kontennya boleh nggak Mas diulang? Kontennya berbunyi seperti apa? Ya, kontennya kan saya dituduh sebagai melakukan berita bohong, penyebaran. Di sini tidak ada pelarangan ibadah, tapi saya menyampaikan bahwa ada pelarangan ibadah. Ya, kalau itu saja yang dituduhkan ke saya cukup kuat argumentasi dan dokumen-dokumen. Tapi persoalannya kan saya dijerat dengan yang lain, pembuat gaduh. Pembuat gaduh satu, yang kedua kebetulan kan pernyataan-pernyataan FB saya kan di-screenshot oleh kepolisian, termasuk saya dianggap kan saya kebetulan kan salah satu penulis tentang agama lokal. Ada 3 penulis agama lokal, ada Profesor Al-Makin yang sekarang jadi rektor UIN Sunan Kalijogo, yang kedua dosen saya Mas Ancu Samsul Ma'arif, yang ketiga saya itu menulis buku tentang agama lokal. Karena itu teman-teman menjuluki inilah nabi-nabi agama lokal. Nah, pernyataannya itu kadang-kadang saya guna ya satu dah. Mari kita ikut agama lokal yang nggak ribet-ribet, nggak dilarang ini, itu kayak gitu. Itu dianggap saya bagian melakukan ya apakah penodaan agama, apa pelecehan atau ujaran kebencian dan lain sebagainya itu. Jadi sempat juga saya ada satu kali tentang ujaran kebencian juga poinnya yang disangkakan ke saya, begitu. Oke. Itu ditulis Mas Toto itu di FB ya? Iya, di FB. Ya. Memang kan saya orang yang sangat aktif menggunakan FB, baik satir, termasuk kritik-kritik ya, seperti yang dikit-dikit Bang Ardi juga melakukan itu gitu. Saya menyampaikan kritik untuk edukasi, karena memang ada fenomena yang saya pikir ini tidak baik untuk negara demokrasi, karena ada praktek-praktek enggan berbagi ruang publik. Itu yang saya kritik. Ya, termasuk muncul kelompok-kelompok yang ya kita tahu nyebut kadrun segala macam, ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai intoleran dan lain sebagainya. Itu yang memang jadi fokus saya untuk mengkritisi. Itu di screen, itu bagian menjadi data yang untuk menurut pengamat ahli bahasa, ya kalau dipahami sebenarnya memang saya dianggap masuk, begitulah kurang lebih gitu. Jadi ketika Mas Toto dipanggil tuh tuduhannya 2 ya? Iya, junto ya, junto dari pasal penyebaran kebohongan berita bohong dengan pembuat gaduh itu, maka dengan ancaman kurang lebih ya 6 tahun atau berapa lah kurang lebih gitu. Ya. Ini undang-undang Undang-Undang ITE ya? ITE, saya dijalankan undang ITE. Itu yang dipakai seperti biasa ya, undang-undang yang sudah makan korban. Jurusnya itu paling ampuh untuk membungkam. Oke. Nah, sekarang kembali ke tadi yang soal di Sumatera Barat. Mas Toto menyebut ada 8 kabupaten ya. Oke, 8 kabupaten itu, tapi yang kemarin dipermasalahkan cuma 1, itu apakah artinya yang 6 atau 7 sisanya itu tidak mengalami kemarin ya 2019 pas Natal itu tidak mengalami sebenarnya masalah? Yang resmi membuat pengaduan ke saya minta dibantu itu 3 tempat. Oke. Satu di Damasraya, satu di Sunjung itu sendiri, yang satu di pesisir selatan di Lunang Silau. Itu mereka menyerahkan dokumen-dokumen yang lengkap, dan yang lain saya turun ke lapangan sendiri. Misalnya di Tanah Datar, terus di Kota Padang Panjang itu kasus mau renovasi tempat ibadah yang oleh
orang sudah diketahui bahwa itu gereja, tapi itu sebenarnya dulu hanya gudang milik Belanda yang dilimpahkan ke orang Katolik, kemudian dialihfungsikan untuk tempat ibadah. Tapi itu sudah tanda petik sudah bisa. Tapi nggak bisa direnovasi karena umurnya sejak tahun 29 sampai sekarang tentu sudah tidak layak pakai sebenarnya, karena sudah tua. Itu juga ada persoalan. Di Payakumbuh menyangkut dengan ya vihara pra lah ya, tempat ibadah kecil. Yang berikutnya ada di Agam, yang berikutnya ada di Pasaman Barat. Jadi sangat beragam yang menyampaikan ke saya dan bahkan saya turun ke lapangan. Dan bervariasi persoalannya. Ada yang di Solo misalnya, dia sudah sekian tahun pernah didemo, pernah diancam karena dia nekat mau bikin gereja, tetap ditolak. Akhirnya sekarang dipinjami di Asrama Dandim. Demikian juga di Tanah Datar sempat dimintai uang 16 juta untuk bisa melanjutkan tempat ibadah di ruangan di Asrama Dandim, asrama Kodim di Tanah Datar yang sekarang pindahnya ke asrama di Pagaruyung dan lain sebagainya. Itu kasus-kasusnya seperti itu yang muncul dilaporkan ke saya, dan karena yang punya dokumen agak resmi itu hanya 3, tapi yang di Lunang Selatan ini karena ya bukan karena namanya kecil, ya kan kecil besar nggak ada di persoalan, yang penting ada tempat ibadah. Tapi karena masih ragu-ragu karena orangnya kecil, mungkin takut juga mungkin, dan dia kan nggak punya pendeta yang langsung mendampingi mereka di sana, mungkin itu juga faktor. Hanya saya memilih mengangkat yang di 2 tempat itu, di Damas Raya dan di Kabupaten Sijunjung. Waktu itu ibu yang ngurusin di Lunang sempat komplain, kenapa kok kami nggak diangkat? Saya bayangkan kalau saya sebutkan 8-8-nya, kayak apa ramenya 2 juga kayak gitu. Itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya coba mencoba, sebenarnya nggak mencoba usia, tapi mencoba ini perlu ada sebuah mungkin shock terapi, ada sebuah pemberitahuan kepada publik, ada persoalan. Selama ini kalau ke Sumatera Barat selalu indah, selalu nyaman, selalu damai, kan Bang Ade tahu, nggak ada persoalan sama sekali yang muncul ke publik, dan tidak akan pernah dapat informasi kalau yang diwawancari orang-orang itu saja. Bahkan itu. Dan saya sebenarnya nanti bisa bicara tentang kronologis, genealogis Injil yang ditolak itu juga. Saya juga sudah memahami itu terjadi pada tahun 95 misalnya. Nah itu kan dianggap tidak pernah ada kasus, walaupun report-report dari lembaga riset seperti Bang Ade tahu sendiri bahwa itu memang ada fenomena yang tidak toleran lah terhadap petik tadi itu, gitu Bang. Jadi misalnya begini ya, Mas Toto ini pernah sampai beraudiensi ke gubernur nggak misalnya? Saya memang agak terbatas dengan Gubernur Pak Irwan Prayitno, karena mungkin ada persoalan petik ideologi. Katakan saya NU ndeles, dia PKS ndeles kan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi memang agak ada berseberangan, dan saya memang nggak pernah. Tapi saya pernah berdebat langsung dia waktu dia masih di komisi berapa tentang hak pendidikan. Saya tahu konstruksi berpikirnya kalau udah ngomonginnya kayak gini. Jadi saya memilih menyisir orang-orang yang mungkin saya bisa ajak bicara begitu. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira begini sebetulnya Mas Toto. Jadi segenap pelanggaran-pelanggaran hak asasi ini yang reportnya Mas Toto miliki, itu kemudian diserahkannya kemana agar ini bisa ditindaklanjuti? Ya kalau terkait sengketa ibadah, persoalan konflik antar agama, persoalan hak-hak administrasi agama itu kan yang berdasarkan PBM tadi itu itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan gubernur serta Kemenag itu berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota, plus tentu dengan Kemenag kabupaten kota. Dia harus aktif di situ, memenuhi hak konstitusi. Dengan cara apa? Karena kalau kita lihat semua tuntutan yang disampaikan ke saya itu dari kelompok-kelompok tanda petik minoritas tadi atau kelompok non-mainstream tadi itu tidak minta gereja. Dia hanya minta di mana kami bisa beribadah. Bahkan kasarnya di bekas kandang sapi pun kalau diizinkan dia secara resmi, biar tidak hari ini minggu ini pindah sini, hari ini pindah sini, itu kan pernah terjadi bagi umat GBI, Gereja Betel Indonesia yang di Bukit Tinggi. Ibadah di hotel dilarang, tapi di tempat juga tidak disediakan. Akhirnya pada tanggal 15 kan saya juga sempat mendampingi orang-orang ibadah, orang Bukit Tinggi, kurang lebih 500 jiwa,
ibadahnya kemana? Karena di mana-mana dia tidak bisa mendapat tempat. Hanya teman-teman kami yang kami sebut dengan pelita, pemuda lintas agama, itu membantu mencarikan ibadah di Payakumbuh. Itu di gedung Gambir Unan. Ada tempat di mereka bisa ibadah. Nah, seperti itu dialami oleh mereka. Dan sepertinya kan mau tidak mau yang berkewajiban sebagai pemangku kewajiban dan pemerintah daerah di situ. Dan urusan ini kan memang menjadi kewenangan daerah, sudah dilimpahkan. Meskipun agama menjadi kewenangan pusat berdasarkan undang-undang otonomi daerah, tetapi kalau kasus konflik rumah ibadah kan memang di pemerintah daerah. Tetapi sekali lagi saya harus katakan, pemerintah daerah memang tidak aware dengan kasus-kasus seperti ini. Dan hanya menerima laporan tidak ada. Padahal kalau kita bongkar lebih ada lagi kasus pendidikan agama bagi anak-anak non-Islam misalnya di Sumatera Barat. Kalau kita kalau merujuk dengan undang-undang sistem pendidikan kan wajib itu sekolah menyediakan guru, memberikan fasilitas, termasuk menggaji guru yang akan melakukan proses belajar mengajar agama. Tetapi praktiknya sesuai agamanya ya. Nilai hari ini. Pokok sekolah tahu anak yang non Muslim punya nilai. Tentu yang orang dari pihak non Muslim itu kan berkata, loh, kamu tiba-tiba minta nilai, belajar tidak, gimana saya memberi nilai, kan begitu yang menjadi problem. Memang ada sekolah minggu. Sekolah minggu kan kalau regulasi undang-undangnya kan yang membiayai proses mengajarkan guru kan negara. Tapi itu kan tidak dilakukan, itu secara swadaya dilakukan sendiri oleh umat yang bersangkutan, dan ini hampir semua. Termasuk dengan banyak ya regulasi-regulasi yang kalau Bang Ade menyebut sebagai regulasi syariah atau lain, itu kan menjadi objek pemantauan dan penelitian saya. Begitu, itu yang konstruksi yang kita apa. Jadi sekali lagi, dokumen-dokumen ini semestinya disampaikan ke pemerintah daerah dengan aparaturnya itu untuk diselesaikan, dicarikan solusi. Apakah dipinjami? Kan bahkan saya pernah bertengkar dengan Pak Jufri, wali kota Bukit Tinggi waktu itu. Pak, mestinya kan kantor wali kota ini minggu kan nggak dipakai. Kenapa nggak dipinjami satu ruang, mereka bisa ibadah di sana? Ya. Mereka juga nggak menjaga. Itu tidak ada jalan keluar. Bahkan saya bertengkar dengan Pak Dandim. Kebetulan saya punya kuasa waktu itu di Komnas HAM Perwakilan. Saya pernah menjadi anggota Komnas HAM Perwakilan. Saya cukup vokal menyampaikan ini juga nggak ada jalan keluar. Nah, kemudian yang memprihatinkan karena ada semangat yang menggebu, penting saya ditahan dulu biar nggak ribut-ribut gitu atau dibungkam dulu. Sekarang di Bukit Tinggi itu tidak akan mau ikut kegiatan pemerintah daerah atau FKUB. Padahal mandat saya bagaimana menguatkan kapasitas FKUB, anggota FKUB, supaya bisa mencari jalan keluar konflik-konflik yang seperti ini. Tetapi dia mengatakan tidak akan ikut lagi kegiatan sepanjang masih ada nama saya dan lembaga Pusaka Foundation itu. Jadi siapa yang tidak mau ikut kegiatan itu? Ya, tadi? Baik dari FKUB maupun pemerintah daerah, karena kami sempat bekerja sama melakukan kegiatan pawai budaya, kita melakukan kegiatan audiensi, dan sampai sekarang saya mendampingi orang-orang yang kurang gizi segala macam di Bukit Tinggi sebenarnya. Tapi karena nama saya sudah dianggap terkutuk tadi itu, ya saya menjadi, ini kan kalau bicara HAM, saya diekskomunikasi kesannya kan begitu ya. Nggak boleh memberikan keterangan ke publik, pokoknya karena dengan framing saya melakukan kebohongan publik, ya saya dianggap pelaku kebohongan. Apalagi nanti kan pernah disindir oleh penyidik, ya apakah Mas Dato minta maaf? Makin hancur saya kalau minta maaf. Karena kan saya melegitimasi bahwa saya tukang bohong. Nah itu yang menjadi problem besar. Nah kalau memang ke lembaga-lembaga yang seharusnya punya kewajiban menangani itu tidak jalan, ya mau nggak mau kita sampaikan ke Komnas HAM. Kalau menyangkut maladministrasi kita sampaikan ke Ombudsman. Bahkan soundingnya saya kan sebenarnya cukup kemana-mana, ke KSP, walaupun KSP belum ada kabar mau turun atau apa, nggak tahu. Kalau kecuali kasus di Mbak Dani dulu ke Bangka Belitung, untuk Sumatera Barat memang tidak ada sama sekali tanda petik respon ya. Yang jasa mungkin hanya silent menghubungi jaringan-jaringan. Jadi Komnas HAM itu kan upaya terakhir sebenarnya Pak. Kalau yang sifatnya kasus dugaan pelanggaran HAM itu, kan itu kewenangan Komnas HAM kalau lembaga-lembaga tidak menindaklanjuti yang berwenang itu. Gitu Bang. Mas Toto, ini di seluruh Sumatera Barat atau mayoritas daerah Sumatera Barat, misalnya ada tidak kabupaten-kabupaten yang menurut Mas Toto lebih toleran, lebih menerima keberagaman, mengizinkan adanya ibadat-ibadat umat Kristen, Katolik, atau semua bisa dikatakan merata? Ya kalau lagi-lagi acuan kita survei lembaga itu termasuk yang dilakukan Kemenakan,
tingkat tanda petik yang toleransi lebih baik kan malah daerah kayak Bali, kayak. Tapi di Sumatera Barat sendiri bagaimana? Kalau di Sumatera Barat kan ya seperti disampaikan beberapa pihak, itu memang nilainya jeblok semuanya. Baik setara institut, baik SMRC, baik dulu pada tahun 2013 ada British Council, baik dari lembaga negara sendiri, termasuk Kemenak terakhir sendiri, juga nilainya walaupun dianggap sudah baik 6,4 atau 64, tapi tetap urutan ranking 3 terburuk. Tanda petik isu intoleransinya. Dan kalau kita mengacu ke daerah-daerah lain di luar Sumatera Barat, kan misalnya saya juga terlibat untuk bersama-sama membicarakan kasus batu plat di Kupang tentang penolakan pembangunan gereja masjid. Itu ada solusi-solusi. Termasuk di Manado misalnya di desa di kampung Texas di kota Manado, itu kan juga ada sengketa pendirian masjid, pelebaran masjid. Itu juga ada solusi-solusi paling tidak dengan pernyataan wali kota silakan dibangun 7 tingkat untuk non muslim. Apakah ini seluruh Sumatera Barat atau hanya daerah-daerah tertentu? Tadi Mas Toto bilang semua survei bilang menunjukkan Sumatera Barat itu buruk. Nah setelah itu freezing. Kalau saya keterangan tadi kan kalau di Sumatera Barat khususnya, kita kan bandingkan dengan Manado dan sebagainya dengan solusi-solusinya. Kalau di Sumatera Barat kan yang ada tempat ibadah resmi itu di 9 kabupaten kota. Kota Padang jelas. Tapi bukannya tanpa persoalan loh. Isu kristenisasi kan juga menjadi bagian yang sangat ramai. Yang terakhir gubernur meminta pencabutan Injil, aplikasi Injil itu. Dan kalau ngomong cerita isu kristenisasi di Kota Padang kan saya punya data yang dari tahun 95 itu sudah juga bisa diapa. Tapi juga kasus yang kita tangani waktu itu kan kasus yang di Pariaman misalnya, di perbatasan Sumatera Barat dengan di Kota Padang dengan Padang Pariaman di daerah Pasar Usang itu juga punya kasus. Saya tangani juga waktu itu tahun 96 gitu ya. Lalu di Pariaman Kabupaten itu ada kumpulkan di situ semua orang non-Islam tempat ibadahnya. Jadi seluruh Kabupaten Padang Pariaman itu ibadahnya di situ yang non-Muslim. Di Pasar Usang itu. Nah, kalau di Agam itu sama sekali tidak ada tempat ibadah. Bahkan mereka menolak untuk mendirikan forum kerukunan umat beragama dengan alasan non-Muslim atau dengan alasan 100% Muslim. Sementara data statistik mereka sendiri menyatakan ada 2.990 sekian non-Islamnya. Di mana mereka beribadah? Begitu. Di Bukit Tinggi ada 7 denominasi. Tetapi yang punya gereja resmi peninggalan Belanda sekarang sudah menjadi cagar budaya, itu hanya Katolik. Yang kedua, Huria Kristen Batak Protestan, itu bekas milik GPIB. Jamaat Efrata, begitu. Itu yang di Bukit Tinggi. Di Payakumbuh hanya ada kapel kesusteran milik Katolik. Tapi Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota tidak punya. Di Damas Raya, Sijunjung itu tidak ada sama sekali tempat ibadah yang resmi. Di Sijunjung sendiri kan ada tempat stasi-stasi orang Katolik yang saya sebutkan tadi. Di Muara Sijunjung tidak ada tempat. Juga pernah ribut tahun 2005. Saya juga yang nangani. Yang ada toleransi izin itu di Sungai Rumbai, kebetulan itu kampungnya Bapak Bupati Damas Raya sendiri. Kebetulan ayahnya kan seorang raja yang punya tanah yang cukup luas. Itu ada izin di Jorong Kurnia itu. Nah, terus di pesisir tidak satu pun tempat ibadah yang resmi. Di Kabupaten di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman Timur ada, tapi proses yang panjang. Ada pernah juga kasus pembakaran, ada kasus penolakan, bahkan yang terakhir itu di Kabupaten Pasaman Barat itu tempat ibadahnya jaraknya 90 kilo. Sudah ditutup karena dilarang, tidak ada izin. Pemendanya janji akan disediakan bus untuk ibadah di kota kecamatan. Tetapi pertama kali diangkut dengan mobil Pol PP, kedua diangkut dengan truk sawit, ketiga sudah nggak ada mobil. Akhirnya yang tempat ibadah semula tidak ada, sudah tidak ditutup, tapi penjemputan sudah tidak ada lagi. Itu di Pasaman Barat, gitu ya. Terus lagi-lagi ke Tanah Datar, yang masuk daerah paling adat kan Minangkabau kan di sana paling tua disebut dengan Lubak Nantu kan di sini itu. Itu juga awalnya mereka
sebelum bupatinya Pak Masliadi kan sebelum Pak Idinasa itu namanya Pak Sadiku. Sebelum itu Pak Masliadi, sebelum itu ada surat dari bupati, mereka dipinjami tempat di asrama Kodim. Setelah sebelumnya pindah ke Gedung Pramuka. Akhirnya terakhir kemarin mereka harus pindah ke 7 kilo jaraknya dari tempat ibadah semula ke asrama TNI di Pagaruyung. Itu prosesnya yang saya sebut ada kasus permintaan uang 16 juta untuk renovasi bla bla bla. Tapi itu tidak ada tanda terima, nggak mau menerima tanda terima. Ada tanda terima, nggak mau tanda stempel. Kayak selalu gitu ya modusnya untuk kepentingan apa. Di Padang Panjang ada satu gereja Katolik yang tahun 2000 itu juga untuk direnovasi tidak bisa. Jadi terus itu dari 19 kabupaten di Mentawai kan jelas. Karena di Mentawai itu 35% orang Protestan, 27% itu orang Katolik, dan 17% orang Islam. Tetapi pacu mendirikan rumah ibadah kencang sekali juga. Islam juga punya masjid banyak di sana gitu. Walaupun umatnya cuma 17%. Ada Islamic Center yang besar, orangnya cuma 60 orang. Nah itu kan juga yang persoalan berbagi ruang publik di situ ya saya lihat. Jadi saya ingin katakan bahwa yang tempat-tempat rela memberikan ibadah, karena itu rata-rata de facto memang sudah ada sejak zaman Belanda. Yang kedua, ya karena ibu kota, kalau sampai di Sumatera Barat ada penolakan Rambi, kayak apa lagi ributnya kan gitu. Itu persoalannya Bang. Ya, saya bahkan juga mendengar ada misalnya keputusan-keputusan di sejumlah daerah untuk tidak menjual tanah gitu ya kepada umat Kristen atau apalagi bentuk-bentuk lainnya selain pelarangan tuh jadi apa saja? Nggak boleh jual tanah. Jadi begini, kalau yang tertulis berdasarkan kesepakatan rapat yang melibatkan bahkan ada Muhammadiyah di situ, ada MUI di situ, ada pemerintah daerah, paling tidak pemerintah nagari, ada KAN, lembaga rapat dan lain sebagainya, itu menyatakan bahwa itu nanti kita bisa dokumen atau tahun 2017 atau kasus tahun 2013 atau 2005 itu ada jelas menyatakan pertama menolak non-muslim beribadah kecuali di tempat yang resmi atau tempat ibadah resmi. Yang kedua menolak proses jual beli dengan non-Islam Kristen. Jual beli tanah. Menolak kuburan. Itu ada dokumennya. Menolak kuburan. Kuburan pun ditolak. Jadi kalau orang meninggal di mana? Kalau dokumen yang ada di Sujung itu ada. Enggak, kalau ada penolakan kuburan, ada seorang kemudian umat Kristen meninggal, dia dimakamkan di mana? Kalau praktek hari ini untuk orang yang Kristen dari Nias itu dikumpulkan di kuburan orang Kristen di Pasar Usang tadi itu. Jadi kalau ada orang Bukit Tinggi Kristen Nias meninggal dibawa ke sana, kan gitu. Misalnya mungkin akan, tapi memang kasusnya itu nggak cukup terekspos di media yang kasus seperti itu. Nah misalnya kan pernah kasus orang Hindu mati harus dibawa ke Bali kan gitu. Nah itu terjadi sesungguhnya yang seperti itu. Tapi itu ya dianggap tidak seksi lah mungkin ya, karena memang juga tidak pernah di blow up dan ya dianggap tidak ada jadinya kan begitu. Kalau yang tidak boleh jual tanah itu artinya orang-orang Kristen atau non-Muslim atau Kristen lah ya Katolik itu tidak boleh membeli tanah di Sumatera Barat lah, kira-kira begitulah. Ya kalau yang di praktek yang di Sijunjung seperti itu suratnya, dokumennya. Oh ya, nggak di semua ya, hanya di kabupaten tertentu ya? Ya mungkin implisit bisa penolakan sama karena alasan adat, ini tanah adat, ini tanah ulayat, ini kan tanah syariah, begitulah ya. Tetapi kalau di Bukit Tinggi, memang persoalan tempat perkuburan itu sudah sempit, wilayah kecil kota Bukit Tinggi, tapi juga ada persoalan-persoalan orang Batak itu misalnya agak sulit membeli rumah di sana. Boleh bikin rumah tapi tanahnya tanah sewa, itu kan agak ngeri lagi tuh. Tanahnya tanah sewa, rumahnya dibangun di situ. Lah kalau konflik, usir aja, bawa rumahmu kan gitu. Ini kan persoalan-persoalan juga yang seperti ada terjadi. Termasuk yang fenomena terakhir ini kan mulai ramai penolakan penerimaan kos. Kos menolak orang Islam kos di situ juga atau kontrak di situ. Itu di mana-mana, di Padang juga pernah terjadi, di Bukit Tinggi juga terjadi. Menolak kalau ada mahasiswa Kristen misalnya kos di sana kan gitu. Tapi ada juga yang nerima kan karena faktor butuh duit atau apa ya. Ya. Tapi ini kan bukan peraturan ya, Mas Toto ya. Ini apa namanya praktek lah. Praktek di masyarakat. Gitu. Oke. Kalau sekolah Kristen boleh ada?
Ada, terutama kalau sekolah Kristen yang terkenal kan milik Katolik. Ada. Kalau itu tidak ada masalah ya? Di mana-mana gitu. Tapi lagi-lagi itu proses yang panjang juga itu. Ada SMA Don Bosco, ada SMA Sapirius, ada SMP Maria, ya sudah segala macam. Tapi itu kan juga saya pernah ngajar agama Islam di SMA Don Bosco karena siswanya sekarang sudah 50% Muslim justru gitu. Nah, itu kan fenomena yang kemudian ya itu mungkin jadi alasan toleran gitu orang Islam lulus sekolah Kristen kan gitu. Tetapi kan rata-rata biasanya nggak lulus di sekolah negeri kan itu ya, atau anak orang kaya yang badung-badung gitu. Itu fenomenanya. Mas Toto, ini sebenarnya fenomena ke arah apa yang disebut sebagai konservatisme lah, intoleransi. Ini sebuah gejala yang terjadi dalam 10-20 tahun terakhir atau memang dari dulu begitu sih? Karena kan gini, kalau saya orang Minang kan ya, saya mengenal justru dulu adat Minang tuh sebagai kaum yang pluralis, yang terbuka, yang toleran terhadap keberagaman. Apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Pertanyaan apakah kaum atau individu? Karena Mas mengatakan bahwa Minang toleran, simbolnya kan Hatta, Salim, Sarir, Tan Malaka, kan itu simbolnya. Betul. Tapi apakah itu sesungguhnya terjadi? Kalau kita merujuk syarat-syarat bernagari itu kan bermasjid, bergelanggang, berpandang pekuburan, berbalai adat, kan gitu ya. Nggak ada bergereja atau bertempat ibadah non-muslim. Dan konsepnya persoalannya kan, saya mengatakan ketakutan atau feeling threatened antara Islam dan Kristen itu kan sudah mendarah daging. Jadi saya tidak lihat semua orang, kalau kaum berarti kan jumlah besar itu ya, yang atau sekaum yang betul-betul, ya kayaknya saya nggak melihat seperti itu, Mas. Jadi kalau kita bicara 2000 tahun terakhir kan pasca otonomi daerah, saya menangkap ada gejala local reinventing. Jadi semangat kedaerahan yang luar biasa, lalu daerah-daerah yang agak punya identifikasi agama dan adat itu menyatu, ya ada banyak daerah. Tiba-tiba ada, kalau Minang, Islam Minang kan Bang Ade juga tahu dari dulu. Ada Minang, Islam Minang, tiba-tiba sudah Islam Sunda. Tiba-tiba ada game adat misalnya salah kita dulu itu mengejala di mana-mana pasca otonomi daerah. Dan kebetulan saya kan tahun 99 itu sudah terlibat intent untuk membuat program capacity building bagi anggota DPR. Otonomi daerah itu kan semangat kembali ke nagari di Minangkabau, menguat fenomena. Kalau Bang Ade menyebut konservatisme Islam, tapi saya paling tidak Islam favoritisme Islam atau sentimen keagamaan atau primordialis itu menjadi menguat. Tapi sebenarnya kan benar sih dari dulu Bang Ade menyebut toleran, saya nggak melihat itu karena setidaknya sejak saya masuk ke Padang tahun 94 isu kristenisasi walaupun nggak ada itu parah. Pun misalnya sampai pemukulan terhadap mahasiswa yang dituduh melakukan kristenisasi itu terjadi. Itu saya masuk 94, kasusnya terjadi 95. Ini kurang lebih sama dengan kasus Injil berbahasa Minang itu. Jadi saya menduga bahwa walaupun selalu dibanggakan bahwa di Padang kan menerima orang Cina di pondok gitu ya. Ya toleransi pasif menurut saya, tidak dalam pengertian kerjasama yang intens. Kalau sudah ngomong dialog teologi itu ya agak berat. Saya mungkin Hatta dan Hamka sendiri juga berat kalau sudah ngomong dialog teologi, Bang. Mas Toto, tapi Mas Toto ini, atau saya mau tanya dulu ya, di abad 21 ini ya, terjadi tidak perubahan di kalangan kelas menengahnya? Mungkin apa yang bisa ditahan lagi, globalisasi, pluralisme itu sebuah kosakata yang memang sudah menjadi sesuatu yang tak terelakkan kan? Bagaimana mungkin, apakah Anda melihat tetap ini terjadi? Jadi anak mudanya, mahasiswanya, SMA gitu, dengan segala macam globalisasi, internet, bla 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 gitu ya, apakah tidak ada perubahan, Mas? Kalau saya melihat, kan saya masuk Padang itu, kalau konteks Sumatera Barat ya, itu tahun 94. Saat itu saya sejak di Senat mahasiswa institut, itu melihat mulai justru mengeras kelompok-kelompok konservatisme melalui yang kita sebut dengan kelompok studi Islam, melalui kelompok-kelompok yang tanda petik tadi itu ya transnasional idenya, itu sudah mulai bertumbuh.
studi-studi halako-halako di masjid itu mulai tumbuh. Dan itu selalu awalnya menggunakan wacana Gazbul Fikr atau perang pemikiran. Nah, orang kayak saya memang dari dulu sudah terkutuk sebagai jaringan iblis laknatullah, kan itu ya, kalau di sini istilahnya jaringan iblis. Kalau saya jaringan Islam itu sebagai jaringan iblis laknatullah. Dan itu sudah muncul sejak saya ke sini. Nah, kalau makin ke sini kan gini, saya tidak mau generalisir, tetapi fenomena di kampus-kampus pun, kalangan menengah pun, dosen-dosen pun, itu cenderung pertama tidak peduli dengan urusan seperti ini. Yang kedua agak sulit kalau diajak ngomong fenomena membangun dialog antar agama yang substantif. Orang kan menganggap dialog cuma ngomong-ngomong. Saya merujuk kepada Hans Kung, kan dialog antar agama itu harus ada kerjasama, harus ada saling berbagi, harus ada saling menghormati, kan itu semuanya ya. Ya, pengakuan selalu, oh saya nggak apa-apa jalan-jalan ke tempat orang Kristen, tapi fenomena ya pasti itu saja untuk kepentingan riset, untuk kepentingan akademis, gitu saja. Jadi kalau yang concern betul-betul coba memperjuangkan isu pluralisme atau isu inklusivisme dalam konteks negara yang makin plural ini, ya saya satu-satunya yang saya aktif. Dulu ada teman-teman, tapi ya karena mungkin takut tidak populer, takut apa, akhirnya memilih tidak concern pada isu-isu. Pernah ikut studi keberagaman agama-agama, saya diskusi nggak ada solusi satupun. Bahkan saya membawa teman-teman dari Jakarta, saya memfasilitasi. Awalnya saya mau jadi moderator, ditolak karena aku terpengaruh dengan pikiran-pikiran saya. Untuk memoderasi nggak bisa di kampus. Ya. Di UNAN pun saya juga pernah diadili. Jadi konteksnya ada banyak. Ya, saya ingin katakan kalau sederhana-sederhana kan, kalau Profesor Sadiq Isa mungkin wawasan sudah sangat global, tapi tidak semua keluarganya seperti itu. Termasuk mertuanya sangat konservatif. Jadi fenomena ini, saya takut apa yang dikatakan oleh Naisbitt itu bahwa kebangkitan agama sebenarnya kebangkitan konservatisme agama yang intoleran, yang mau menang sendiri, adunya adalah politik demografi gitu ya. Dan kalau abang menengok bagaimana negara merespon anggaran buat mereka, itu lebih mengerikan lagi. Nah itu gimana? Negara merespons? Negara kan seharusnya kalau memang bicara, kalau negara sekuler kan sekuler klasik, negara tidak usah ngurusin agama. Tapi kan Indonesia kan bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Sehingga punya Kementerian Agama dengan alokasi anggaran yang luar biasa besarnya. Bahkan Pak Jenderal sekarang ini itu mengusulkan 71 triliun loh untuk anggaran Kementerian Agama. Berapa komposisi pembagian itu? Itu kan 93% untuk orang Islam. Kalau mau ngomong itu ya, ini kan ada persoalan proporsional justru. Ada persoalan ketidakadilan di situ. Nah, di kelas menengah pun ada kecederaan-kecederaan seperti itu. Apalagi sekarang, kalau abang tahu kan, kampung abang inilah yang pasangan yang dianggap bermasalah itu menang telak. Dan itu narasinya agama. Narasi ya tidak demokratis gitu lah. Itu Bang Mas Toto. Tapi kenapa Anda lakukan ini terus? Maksud saya, Anda ini kok seperti membenturkan diri, kata orang ya, pada tembok yang sangat kokoh dan tidak ada teman dan malah terancam. Kenapa Anda lakukan ini? Ya, orang mengatakan ini, yang nuduh saya itu, ini tuh cari makan. Saya kan seakan-akan dibayar oleh gereja atau oleh Vatikan, itu yang disampaikan ke saya. Saya gembel sampai sekarang banget. Saya rumahnya masih ada yang masih ngontak sebagian kan gitu ya. Tapi ini kan persoalan. Tapi gini loh Bang, kalau sama sekali ini nggak disuarakan, mereka silent, mereka mengadu, terus gimana ini negara gitu loh. Karena saya kan kuliahnya salah satu mata kuliah favorit saya itu tata kelola hubungan keberagaman ini. Karena menurut John Rawls itu kan problem dasar dari demokrasi itu kan bagaimana menata kelola itu. Negara abai, lalu semua abai. Apakah kita secara berjamaah ingin mendiskriminasi? Dan saya meyakini Islam yang saya anut itu kan Islam yang toleran, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tasamu, Islam yang hanifiyah samha, karca nur gitu ya. Loh kok ini saya menengok di depan mata saya.
Saya harus diam. Moral akademik saya gimana gitu. Dan saya kan kurang lebih cukup pintar kata orang kan gitu ya. Tapi kok kenapa saya diam saja? Saya nggak punya moral itu kalau menengok ke fenomena intimidasi, ketertindasan, saya diam saja. Dan itu satu kali yang memotivasi saya. Saya nggak pernah kok dikasih duit siapa-siapa orang Kristen. Orang Kristen kan duit dari kolektor, dari sumbangan umat. Nah, umatnya kecil dari mana dia dapat duit? Protestan itu mengongkosi saya aja bingung kalau mau ke lapangan. Bahkan aja saya pakai mobil butut saya, kan itu. Nah itu sebenarnya yang terjadi. Ini tanggung jawab akademik, tanggung jawab sebagai orang yang beriman, tapi beriman yang bukan dogmatis. Saya beriman yang humanis. Saya beriman yang sebenarnya kan kalau agama secara teori mengatakan sumber kebaikan, agama mengajarkan sumber rahmat, kedamaian. Kalau fenomenanya ada ketidakdamaian, ada fenomena intoleransi, pertanyaan yang berat dijawab, tokoh-tokoh agama itu ngajarin apa sebenarnya? Yang kedua, ada problem apa di agama itu sendiri? Jangan-jangan ada problem-problem teks atau nas yang menurut An-Naim atau Abdullah Ahmad An-Naim ada problem-problem tafsir, ada problem-problem makiyah dan madaniyah. Ketika menjadi kecil dia begitu toleran, ketika membesar mulai ingin mendominasi. Dan inilah tugas akademik menurut saya. Dan orang terpelajar mestinya, orang terdidik mestinya harus mengambil peran-peran itu ketika negara tidak cukup cerdas mengelola keberagaman. Bahkan sebenarnya waktu periode Jokowi pertama saya sudah menyampaikan tata kelola kehidupan beragama. Saya sampaikan itu paper 1,5 halaman yang intinya merestrukturi Kementerian Agama supaya ada toleransi yang substantif. Tapi ya sudah berkuasa gak ribet juga untuk minta selanjutnya gitu. Itu fenomena Bang yang saya sampaikan. Iya. Mas Toto, Anda ini kan dari kecil udah di Sumatera Barat, ya. SD Islam, madrasah, pesantren, madrasah lagi SMA-nya. Masuk UIN Imam Bonjol yang tadi Anda bilang, yang justru ketika Anda masuk tuh fenomenanya semakin konservatif. Saya nggak ngerti kok Anda menjadi sepluralis terbuka ini. Apa yang menyebabkan Anda, kalau tadi kan kenapa Anda berjuang nih. Kalau sekarang adalah, kalau Anda pikir-pikir ya, siapa sih yang bikin Anda seperti ini nih, menjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan Anda menjadi punya pikiran yang berbeda dari mayoritas orang di Sumatera Barat? Gini Bang, sebenarnya kalau menurut saya itu agak kontroversi. Karena saya di SMA itu jago cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Saya peserta MTQ provinsi tidak seperti Al-Quran. Saya juga syarhil Quran. Apa itu? Misalkan di MTQ itu ada cabang lomba namanya Musabakoh Syarhil Quran. Satu ngaji, saya menguraikan ayat itu, menerjemahkan ada yang menerjemahkan dengan puitis, saya menguraikan. Saya jago di situ. Di kabupaten di mana saya tinggal nggak ada yang ngalahkan saya untuk cerdas kandungan Al-Quran zaman saya masih di madrasah. Saya juga hafiz dulu 5 juz. Bagi penonton Cokro yang nggak tahu, hafiz tuh penghafal Al-Quran 5 juz itu susahnya setengah mati itu. Saya kalau dikasih waktu ada 3 atau 1 bulan saya masih bisa menghafal ulang 5 juz itu. Karena saya punya concern itu. Yeah. Kuliah saya masih agak pakai konservatif, pakai baju kuku yang dianggap baju Islam itu kan bukan baju kuku, bukan baju Islam. Saya masih pakai itu, cuma saya nggak suka pakai jenggot saja karena gatal. Jadi bukan persoalan ideologi, misalnya gatal saya pakai jenggot nggak fit, nggak perfect buat saya, nggak fit gitu. Saya masih konservatif, tapi kemudian saya coba membaca buku-buku yang saya bosan belajar agama yang seperti itu, yang dogmatis, yang mengekang, yang tidak ramah. Kemana-mana mengajak orang masuk surga, saya nggak tertarik. Karena kalau meminjam Hansung itu kan problem utama sekali bukan bagaimana mengajak orang lain masuk surga yang kita imajinasikan, tetapi bagaimana mengajak orang lain senyum, mengajak orang bergotong royong, berdialog, apapun agamanya, bicara tentang etika global, kemiskinan kita. Itu concern saya. Mulai saya berkenalan dengan Cak Nur 2094, saya kenal dengan Ahmad Wahid, kenal dengan Gus Dur, kenal Buya Syafi'i, orang Minang juga. Yang Buya Syafi'i, abang tahu nggak? Di Sumatera Barat oleh kelompok-kelompok itu dianggap maling kundang loh. Maling kundang dalam pengertian merantau lupa kampung gitu loh. Nggak tahu adat lagi karena sudah menjadi dianggap liberal juga. Di tulisan satu nama saya kan masuk tokoh yang dianggap sesat itu. Saya mulai kenalan dengan Arkon, Rahman, terakhir dengan Abu Fadl, dan itu mulai saya mau baca. Itulah kemudian membentuk saya berpikir bahwa mulai dengan An-Naim saya
mulai sekarang dengan Adonis dan lain sebagainya, itulah kemudian saya berefleksi bahwa bermasalah orang Islam itu kalau menjadikan Islam justru menakutkan. Jadi ada yang salah dalam cara berepistemologi. Itu istilah Adonis, ada nalar Arab yang keliru di situ. Saya katakan Arab bukan rasis ya, tapi karena kayak misalnya Abed Al-Jabiri, Nasir Hamid Abu Zaid, ada Adonis atau Muhammad Ali Syahid itu kan mengatakan kata nalar Arab. Ciri-cirinya tekstualis. Kebenaran hanya bisa dikonstruksi dengan bahasa Arab. Makanya Yusuf Mansur pernah mengatakan satu-satunya bahasa Arab. Ya kalau itu kalah Tuhan dengan Google dong, bisa menerjemahkan banyak hal. Nah, ini kan problem-problem itu bermasalah dalam beragama. Karena kebetulan mereka belajar agamanya lewat YouTube, lewat Mbah Google yang mengetahui itu. Tapi tanpa coba mengaji silsilah, bagaimana dialek. Tapi lebih substansi lagi kalau kita meminjam analisisnya An-Naim, itu harus ada reinterpretasi ulang terhadap Al-Quran tentang problem Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa ayat Makkiyah cenderung lebih agak inklusif, lebih agak soft, ramah, ketika di Madinah mulai mendefinisi orang, mulai kategori-kategori kafir, mulai darul harb. Kenapa terjadi? Ini perlu di itu, dan tugas akademik lagi-lagi di situ. Kenapa kita tidak melakukan pembaruan? Ini juga sudah tersandra. Kata pembaruan bagi nalar Arab ini yang disponsori oleh At-Tabari, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, pembaruan itu harus kembali ke teks. Maka rujuk ila Al-Quran dan Wasunnah. Nah kalau itu sudah terjadi, itu dipahami tekstual kiamat dunia ini. Teks kan cuman 6.219 ayat menurut hitungan akademis. Kalau hitungan awam kan 6.666 ayat. Hitungan akademis kan lebih cermat, karena bismillah nggak diulang-ulang, nggak dihitung lagi. Misalnya fabi ay ala rabbikum tukadziban tidak diulang-ulang lagi, karena sudah satu substansinya mungkin seperti itu. Sehingga tinggal 6.219 ayat itu harus dibaca ulang. Karena itu harus dibandingkan dengan ayat kauniyah yang seluas bumi dan langit. Itu kenapa umat Islam hari ini menjadi bangsa yang tertinggal, bangsa yang hanya menjadi konsumen, bangsa yang di mana-mana masih banyak yang ribut, karena tidak kreatif dan tidak produktif dalam membaca yang namanya kitab sucinya itu. Kitab suci jadi jimat, diruyat. Kitab suci untuk mengusir setan. Keliru ini buat saya. Jadi itu fenomena muncul di publik masyarakat kita. Begitu bang saya melihatnya. Iya. Jadi Anda tuh menjadi begini ya karena baca ya, karena buku, karena membaca dan belajar. Ya, karena membaca utamanya. Ya. Mas Tato, pasti Anda ini bikin masalah buat keluarga. Bagaimana sikap keluarga terhadap Anda? Iya gini Bang. Waktu saya dinyatakan tertahan kan saya tulang punggung ini. Ya istri saya nangis jelas itu. Tapi tahun 2009 itu waktu saya membela Al-Qiyadah Islamiyah, sebelum menjadi gapatan Al-Qiyadah Islamiyah itu, Pak Ahmad Musaddiq, saya sudah ketemu dengan Pak Musaddiq. Dengan teman-teman itu saya ketemu di penjara, saya temui mereka itu waktu saya di Jakarta. Saya bilang, kalian sih terlalu cepat baca ayat. Coba kalau gapatan itu gerakan ekonomi saja, Anda lebih maju, lebih pintar Anda. Ya saya ingin sindirnya gini, Nabi Muhammad itu 13 tahun di Mekah itu hanya 73 orang itu. Anda 5 tahun, itu 50.000 itu luar biasa gerakan Anda. Anda terlalu cepat baca ayat, saya bilang gitu kepada Pak Musaddiq dengan si Maf'ul. Tapi saya ingin katakan begini, 2009 itu demo di Sumatera Barat begini, judul spanduknya Habisi Aliran Sesat dan Sudarto. Itu tahun 2009. Spesifik disebut ya, habisi aliran sesat dan Sudarto. Demonya dari Masjid Nurul Iman Kota Padang sampai ke Mapolres Kota Padang. Ya jarak ya kurang lebih ya 100 meter lah kurang lebih, atau 200 meter gitu ya. Nah, rumah saya sampai dijaga kurang lebih 20 polisi, rumah pondok kecil saya itu. Dan itu fenomena. Ya jelas istri saya tertekan secara psikologis. Tapi lagi-lagi saya coba meyakinkan bahwa Tuhan akan bersama orang yang baik. Saya merasa bahwa istri saya baik, itu yang menjadi teologi liberasi saya, teologi pembebasan saya. Dan kebetulan anak saya yang pertama itu sempat dapat kayak Anies Baswedan, dapat AFS ke Amerika. Dia sudah lebih aware, ya udahlah, itu kan perjuangan ayah itu ya didukung dengan apresiatif. Yang kecil memang agak tertekan. Bahkan keluarga mertua saya itu stres karena
Sampai ambil stroke kemarin mertua perempuannya, karena isunya yang sampai ke kampung istri saya itu, saya sudah diborgol, saya sudah dipenjara, saya sudah babak belur. Itu stres mertua saya, walaupun nggak sampai pada tahap itu. Jadi kalau secara ekonomi memang saya dari dulu bukan orang kaya. Uang kuliah aja makan supermie doang gitu ya, sering makan supermie doang. Ya saya sudah terbiasa dengan hidup tidak berpunya. Artinya ya secara ekonomi ya bisa tinggal tidak kehujanan, bisa tinggal tidak kepanasan, tidak kelaparan ya sudah cukup. Kalau saya pintar masak, saya jualan nasi di Jakarta, saya sambil kerja di Setara itu sambil ngateringin, saya kan hebat masakan Padang gitu ya. Itu yang membuat saya tetap confident dan berharap bisa lebih banyak berbuat untuk kasus-kasus yang kemanusiaan seperti ini. Begitu Bang. Jadi mereka itu luar biasa tabah dan sabar ya. Dan sabar walaupun sempat nangis juga sih. Baik, ini kalau keluarganya Mas Darto ini nonton, kita semua akan dukung Mas Darto. Turut mendoakan dan turut akan membantu melindungi beliau. Mas Darto, terima kasih. Ini luar biasa wawancaranya, kami sangat terharu, berterima kasih buat apa yang sudah Anda lakukan. Iya, sama-sama Bang. Bukan cuma buat teman-teman non-muslim ya, tapi terhadap kita semua, terhadap bangsa ini. Kami doakan agar... Ya sedikit lagi misalnya Bang, untuk yang Islam terdiskriminasi saya juga bantu loh Bang. Oh iya. Ya kan iya. Nggak cuma orang non-muslim ya, dan bukan cuma orang Kristen. Ada agama minoritas, ada orang Hindu, tapi itu buat bangsa Indonesia. Karena itu saya mewakili teman-teman di sini juga terima kasih, mewakili penonton Cokro terima kasih. Kita terus dukung. Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu Mas, agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Mas Darto. Teman-teman Cokro TV semua, kita sama-sama doakan ya perjuangan Mas Toto ini agar Sumatera Barat menjadi lebih baik. Akhirul kata, terima kasih Mas Toto. Semoga Allah selalu melindungi Anda. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Cokro TV yang telah memberikan ruang saya berekspresi. Berharap publik juga akan mendengar berita yang benar, bukan berita yang saya ditetapkan sebagai pendusta. Siap. Itu saya kena surat Amin. Al-Maun. Amin. Terima kasih.